Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 402, Medan Perang yang Berapi-api. Tentu saja, aku bersedia pergi. Jian Wushuang mengangguk tanpa ragu. Seperti komandan lainnya, dia ingin pergi ke Flaming Battlefield. Wilayah Iron Saber itu kecil dan tidak memiliki ahli sejati. Sejak aku berada di sini, aku belum memiliki kesempatan untuk menunjukkan kekuatanku sepenuhnya atau mencoba yang terbaik untuk bertarung. Sebaliknya, Flaming Battlefield akan memiliki banyak ahli di tahap 3 dan di level Saint Realm yang menantang surga. Saat aku sampai di sana, aku bisa menggunakan kekuatanku secara maksimal. Lagi pula, Yang Mulia benar. Aku selalu bisa melindungi diriku sendiri dengan menggunakan kartu trufku. Bahkan jika aku bertemu dengan seorang ahli di level Saint Realm yang menentang surga, aku masih bisa bertahan hidup. Karena kalian setuju dengan pengaturan ini, jangan menunda. Persiapkan diri kalian. Besok, kalian akan pergi ke Flaming Battlefield bersama Gumen, kata penguasa pedang besi kepada kelima komandan. Ya, kelima orang itu mengangguk dengan hormat. Tak lama kemudian, orang-orang yang berkumpul di istana bubar. Di Angkatan Darat Pertama, Pendekar Pedang, Lei Dao, dan Si Plus Ling, selamat untuk kalian semua. Aku benar-benar iri pada kalian. Yao Mei, Buser, dan Yun He penuh dengan kekaguman. Medan perang api sangat berbahaya, harap jaga diri kalian saat sampai di sana, Jenderal King terdengar serius. Pendekar pedang dapat melindungi dirinya sendiri dan Si Ling sangat tangguh jadi aku tidak khawatir dengan mereka. Tapi kau, Lei Dao. Jenderal King menatap Lei Dao dan melanjutkan, Yang Mulia benar. Anda terlalu gegabah. Ini akan menjadi masalah bagi Anda jika Anda tidak mencoba mengendalikannya di Flaming Battlefield. Begitu ya. Lei Dao mengangguk dengan berat. Kata-kata nasihat itu terpatri kuat di benaknya. Baiklah, sudah, kita berhenti bicara dan minum saja, kata Jenderal King sambil tersenyum. Para komandan Angkatan Darat Pertama tidak perlu diberitahu dua kali untuk mulai merayakan. Keesokan paginya, Jian Wushuang, Lei Dao, dan Si Plus Ling muncul di kehampaan di atas istana Huoyou bersama Yan Mo dan Bing Yue dari pasukan kedua. Mereka saling menyapa. Tak lama kemudian, Gumen juga tiba. Yang Mulia, jika Anda sudah siap, ayo berangkat sekarang, kata Gumen dengan rendah hati. Gumen bekerja untuk Markis Pioxue sebagai utusan, tetapi dia lebih rendah dari yang lainnya karena dia hanya berada di tahap 1 puncak alam suci. Dia harus menunjukkan rasa hormat kepada Jian Wushuang dan 4 orang lainnya yang berada di tahap 2. Ayo pergi, jawab Jian Wushuang. Dipimpin oleh Gumen, kelima komandan menuju ke medan perang berapi. Selama perjalanan mereka, Gumen berkata kepada mereka, Yang Mulia, saya punya sesuatu untuk diceritakan tentang medan perang berapi. Kelima orang itu mengangguk dan mendengarkannya dengan saksama. Flaming Battlefield dinamai berdasarkan Flaming Mountains, barisan punggung bukit yang tak terputus. Seluruh medan perang tidak terbatas dan membentang sejauh 4 juta kilometer. Kelimanya terkejut mendengar informasi tersebut. 4 juta kilometer. Bahkan satu wilayah pun lebih kecil dari luas 1 juta kilometer persegi. Kampung halaman Jian Wushuang, benua Nanyang, hanya seluas ratusan ribu kilometer persegi. Flaming Battlefield hanyalah sebuah medan pertempuran, namun wilayahnya sangat luas. Bahkan para ahli tahap 2 seperti mereka akan membutuhkan waktu 1 atau 2 bulan dengan kecepatan penuh untuk mencakup seluruh area. Medan perang Flaming membentang di 2 domain dan terlibat dalam konflik antara Markis Pioxue dan Markis Chang Yue. Keduanya adalah pakar top di Tanah Suci. Mereka telah berjuang demi kepentingan mereka sendiri sejak lama. Sebagian besar pertempuran terjadi di medan perang berapi. Jian Wushuang mengangguk tanpa terasa ketika mendengar ini. Di Tanah Suci yang luas, 3 leluhur adalah yang tertinggi. Yang kedua setelah mereka adalah Ten Sovereigns. Setelah penguasa ada 72 orang markis. Karena Markis Pioxue dan Markis Chang Yue termasuk di antara 72 markis, mereka pastilah menjadi pakar teratas. Jian Wushuang paham bahwa kedua markis itu merupakan ahli teratas di antara mereka yang ada di alam awan. Penguasa pedang besi dan penguasa sayap perak merupakan penguasa domain dan juga berada di alam awan, namun mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan para markuise. Tentu saja pertarungan antara kedua markis itu berlangsung sengit. Banyak ahli dari kedua kubu markuise berkumpul di Flaming Battlefield. Pertarungan antara kedua kubu tidak ada habisnya. Para ahli terlemah setidaknya berada di tahap 2 puncak Saint Realm. Biasanya, setiap wilayah memiliki sekitar 10 ahli yang bertempur di Flaming Battlefield. Saat mereka tewas, penguasa mereka akan mengirim ahli lain untuk menggantikan mereka. Sama seperti kalian, kalian akan ke sana untuk menggantikan mereka dari wilayah kita yang telah gugur. Selain para ahli dari kedua kubu, ada juga banyak ahli dari domain lain di medan perang. Hasilnya, jumlah ahli yang bertempur di Flaming Battlefield sangat mengejutkan. Perkataan Gumen mengejutkan kelima komandan.
Karena ada ratusan wilayah di setiap domain dan 10 ahli dari setiap wilayah, jumlah total ahli di medan perang bisa mencapai 10.000. Semua orang terguncang oleh pemikiran begitu banyak pakar di tahap 2 yang saling bertarung satu sama lain. Ini memang medan pertempuran para ahli, pikir Jian Wushuang dalam hati. Ngomong-ngomong, kamu menyebutkan peluang di Flaming Battlefield. Apa saja peluang itu? Tidak mungkin bertarung terus-menerus, kan? Jian Wushuang bertanya pada Gumen sambil mengerutkan kening. Jika peluangnya hanya untuk membunuh lawan dan menantang kemampuannya sendiri, tidak akan banyak ahli yang tertarik ke medan perang. Memang benar ada banyak peluang di Flaming Battlefield, termasuk banyak peluang besar. Peluang yang bisa diakses seseorang bergantung pada prestasinya dalam pertempuran, jawab Gumen. Pencapaian pertempuran. Jian Wushuang mengangkat alisnya. Seseorang bisa memperoleh prestasi pertempuran dengan membunuh lawan-lawannya atau menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Gumen menjelaskan.